Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dalam renungan singkat New Hope. Saat ini saya mengangkat satu tema yang cukup menarik, yaitu kunci sukses ala Alkitab. Saudara, setiap manusia pasti mempunyai keinginan atau kerinduan untuk bisa sukses dalam kehidupan ini. Akan tetapi kita tahu ternyata untuk bisa sukses itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Nah, di dalam Alkitab, Kekristenan mengajarkan untuk kita bisa sukses dalam hidup ini tidak harus selalu bicara harus banyak uang atau punya pangkat atau karir yang baik. Akan tetapi Alkitab mengatakan sukses ala Alkitab itu adalah mereka yang tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuan daripada Tuhan sendiri. Soal hasil atau sukses dan tidaknya kita tergantung dari penilaian kita sendiri. Kenapa? Karena setiap orang punya penilaian tersendiri tentang apa itu sukses. Saudara, saya mau katakan di antara impian dan kenyataan itu ada suatu proses, yaitu dikerjakan dengan tindakan nyata. Makanya Alkitab tidak pernah berjanji memberikan kepada setiap kita hal-hal yang berbau instan. Satu ayat yang saya angkat di dalam Ulangan 30 ayat 15, di sana dikatakan, "Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan." Ayat ini berkata, Tuhan menghadapkan atau mengarahkan kita kepada pilihan hidup. Pilihan tersebut adalah kehidupan, keberuntungan, kematian, dan kecelakaan. Nah, tentunya kalau bicara soal kita mau pilih apa untuk bisa sukses dalam hidup ini, sangat jelas pilihan yang diberikan Tuhan kepada kita. Akan tetapi sangat disayangkan, masih banyak orang percaya di luar sana yang pada akhirnya salah memilih dan ujung-ujungnya menyalahkan Tuhan. Saya pernah berpikir begini, hidup di dalam Tuhan atau percaya kepada Tuhan Yesus, pasti saya akan selalu berhasil. Ya, memang benar Bapak Ibu. Tapi kita jangan salah bahwa Tuhan tidak mau kita menjadi anak-anak yang gampangan, yang bangun tidur itu semua sudah serba disediakan. Tidak seperti itu. Makanya ayat di atas menjelaskan, aku menghadapkan atau mengarahkan, bukan aku memberikan. Kalau aku memberikan, ya kita pangku tangan pas bangun pagi itu pasti semua sudah disediakan. Tidak seperti itu kan. Makanya bicara soal menghadapkan, mengarahkan, saya teringat kepada manusia pertama di dalam dunia ini, Adam. Adam harus mengusahakan tanah yang ada untuk bisa mendapatkan hasil. Memang berbeda ketika dia belum jatuh di dalam dosa. Semuanya serba sudah disediakan. Kan, tapi ketika dia jatuh di dalam dosa, samalah seperti kita. Semuanya serba harus diusahakan. Saudara, Tuhan tidak pernah berencana kepada setiap anak-anaknya melarat dalam hidupnya ini, kalah dalam hidup ini. Sebab itu ia dengan jelas memberikan kepada kita cara-cara terbaik untuk kita pilih agar kita bisa berhasil, bisa menang dalam hidup ini. Nah, satu contoh kehidupan yang berhasil yang dijelaskan di dalam Alkitab, contoh tersebut adalah Raja Daud. Di dalam 1 Samuel 18 ayat 14, di sana berkata, Daud selalu berhasil dalam setiap hal yang dilakukannya karena Tuhan menyertai dia. Kita tahu siapa Daud. Jangan langsung lihat dia sebagai salah satu dari 3 raja besar Israel, akan tetapi lihat dari awal kehidupannya. Daud adalah seorang yang tidak masuk hitungan, akan tetapi kita tahu siapakah Daud pada akhirnya. Kenapa dia bisa berubah? Kenapa dia bisa disertai dan berhasil dalam kehidupannya? Dengan jelas Alkitab mengatakan kunci Daud selalu disertai oleh Tuhan sehingga ia selalu berhasil dalam apa yang dia kerjakan. Poin di sana dikatakan karena Daud selalu belajar tunduk pada kehendak Allah. Tunduk artinya takluk, menyerah.
Daud tidak tunduk pada ego-egonya sendiri, tapi pada kehendak Tuhan. Nah, kalau kita melihat tokoh-tokoh Alkitab yang berhasil, adalah mereka yang berhasil menundukkan hidupnya pada kehendak Tuhan. Nah, dalam posisi pendudukan ini, kita perlu mengerti bahwa kita bukan dalam posisi pasif, diam atau menyerah. Akan tetapi kita dalam posisi aktif. Artinya begini Bapak Ibu, ada sesuatu yang nyata kita kerjakan di dalam sikap penundukan kita ini kepada Tuhan. Oleh sebab itu dari kata tunduk ini saya ingin menjelaskan dengan cepat, ada 3 poin. Kenapa kita harus punya sikap penundukan di hadapan Tuhan kalau kita ingin berhasil. Tunduk mempunyai arti rohani. Yang pertama, merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Jadi berbicara soal hati kita yang kita jaga. Yakobus 4 ayat 10 berkata, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Merendahkan diri berarti ada sesuatu yang kita serahkan. Ego kita, kadangkala kesombongan kita serahkan kepada Tuhan. Kadangkala mungkin kita suka mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita jangan begitu lagi. Jadi ketika hati kita selesai, pasti ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan. Dan yang kedua adalah bekerja dengan maksimal. Pengkhotbah 9 ayat 10 berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Tentunya kalau ada sesuatu yang ingin kita kejar, gak mungkin kan kita hanya diam-diam saja, ya kan? Ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Makanya Alkitab katakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Dan yang ketiga, kalau mau sukses di dalam hidup ini, kata firman Tuhan, bergaulah dengan orang-orang yang bisa membawa dampak positif dan baik kepada setiap kita. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara, kita bukannya pilih-pilih teman, tapi ada saatnya kita akan memberikan waktu yang lebih atau waktu yang spesial kepada orang-orang, sahabat kita, teman kita, siapapun itu yang bisa membawa dampak yang baik kepada kita. Oleh sebab itu, sukses tidaknya kita itu tergantung dari kita sendiri. Makanya saya katakan tadi, di tengah-tengah impian dan kesuksesan itu ada tindakan nyata yang kita kerjakan. Jadi sekali lagi, di tengah-tengah impian dan kesuksesan ada tindakan nyata yang kita kerjakan, di mana kita tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuan daripada Tuhan sendiri. Saya percaya saudara, setiap kita ada sesuatu yang Tuhan sudah siapkan yang indah, yang pasti di luar apa yang kita pikirkan. Tetapi kita harus berusaha untuk mengejar hal itu. Firman Tuhan saat ini mengajarkan kepada kita, mari tundukkan diri kita, hidup kita kepada Tuhan. Saya percaya kita akan berjumpa dengan hal-hal yang baik daripada Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, demikian renungan New Hope saat ini. Tuhan Yesus